Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalul Anam dengan NIM 19031100122 dari program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan komoditas yang ada di Indonesia. Komoditas yang saya pilih itu di sini ada 3. Yang pertama yaitu komoditas padi, kedua komoditas jagung, dan yang ketiga ada komoditas kayu. Untuk komoditas yang pertama yaitu komoditas padi, melihat dari pola konsumsi pangan penduduk sangat terdominasi beras, padahal ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan. Dari sisi konsumsi mengakibatkan penyempitan spektrum pilihan komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksi juga rawan karena pertumbuhan produksi padi sangat ditentukan oleh jangka waktu. Dan pada tahun 2015 sampai 2019 adalah masih rendahnya kontribusi tanaman bahan makanan terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Jawa Timur, dan juga nilai tukar petani NSD. Apa masalahnya pada komoditas padi ini? Masalah pada komoditas padi yaitu meliputi yang pertama sempitnya kepemilikan lahan pertanian, yang kedua yaitu menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan degradasi lahan. Yang ketiga, belum optimalnya infrastruktur. Untuk tantangannya tersendiri pada komoditas padi yaitu lemahnya akses petani terhadap pemodalan dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti halnya benih, pupuk, pestisida, dan juga alat sistem pertanian lainnya yang dapat mendukung pengembangan sistem agribisnis pada komoditas tadi. Untuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu meningkatkan produksi padi dengan memberikan subsidi kepada petani daerah dan juga pembatasan impor beras. Komoditas yang kedua yaitu ada komoditas jagung. Untuk strategi dan arah kebijakannya, ketersediaan air irigasi yang cukup, laju konservasi lahan sawah dan sawah semakin sulit dikendalikan, dan lahan yang secara teknis, sosial, ekonomi layak dijadikan sawah semakin berkurang. Untuk komoditas jagung, permasalahan spesifik dalam pengembangan jagung antara lain yaitu masih rendahnya tingkat adopsi teknologi budidaya spesifik lokasi di tingkat petani. Sebagai akibat rendahnya kemampuan pemodalan petani untuk menyerap perkembangan teknologi produksi yang cukup besar. Ya, selanjutnya persaingan atau kompetisi tanaman yang usaha dengan tanaman yang memiliki profit usaha yang lebih tinggi sehingga petani enggan untuk bertani jagung, dan juga seragam hama penyakit tangi. Untuk kebijakannya tersendiri yaitu ada bantuan berupa benih sebesar 15 kg pada kebijakan food estate, herbisida sebanyak 2 liter per hektar, pupuk hayati sebanyak 3 liter per hektar, dan NPK sebanyak 3 liter per hektar. Dan juga nantinya ada peningkatan luas tanam dan produktivitas sebagai upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada komoditas jagung. Untuk selanjutnya yaitu komoditas ubi. Kelemahan yang terjadi pada komoditas ubi meliputi 1. Jumlah petani terbatas, umur tanaman panjang, teknik pembibitan secara cepat belum berkembang, dan diseminasi promosi belum optimal. Untuk ancamannya yaitu meliputi degradasi lahan, negara kompetitor banyak, volume impor produk olahan tinggi usaha, dan keunggulan dari dirinya lemah. Untuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu optimasi sumber daya limbah, sumber daya manusia, dan dana yang dialokasikan yang cukup memadai untuk mendukung kebijakan pengembangan ubi kayu, KSCG dengan berumur gajah, dan pemberantasan impor produk olahan ubi. Cukup sekian presentasi singkat tentang kebijakan 3 komoditas yang ada di Indonesia. Untuk link mengenai referensi akan saya cantumkan pada deskripsi di bawah. Jadi saya Khairul Anam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.